Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah untuk para sahabat. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjebak salah satu seseorang praktisi gadungan, ya. Dimana praktisi gadungan ini dia berkedok ustadz dan dia selalu membuat sesuatu selalu diuangkan atau diduitkan. Konsultasi kita harus 1,5 juta, melakukan pengobatan harus 50 juta. Ini kan memeras sekali sahabat ya. Padahal dia ini dukun, tapi dia berkedok sebagai ustadz agar menipu daripada suatu pasiennya. Begini, jadi saya di sini bersama dengan Mbak Lia, di mana Mbak Lia ini nanti kamu saya tugaskan nih, ya. Jadi kamu ini sebagai adik saya, ngerti nggak? Saya ini sebagai kakak kamu. Nah, saya datang ke praktisi ini ingin berobat, ngerti nggak, berobat? Ya, nanti kamu ini supaya mengelabuhi dia, kamu cukup melotot aja matanya, ngerti? Melotot aja mata kamu, ya. Nanti saya di sini minta praktisi ini mengobati kamu. Penyakitnya apa? Ya, karena ini benar-benar merugikan banyak orang, sahabat. Ya, konsultasi 1,5 juta. Ketika pengobatan harus 50 juta, kalau enggak 20 juta. Itu yang 50 juta itu kelas yang pertama. Nah, kalau yang kelas kedua itu sembuhnya enggak langsung gitu. Kalau yang 50 juta sembuhnya langsung. Nah, ini saya sudah mengetahui dia ini bahwa dia ini praktisi gadungan. Sembuh mah enggak, duit kita buras. Gitu, sahabat ya. Dan saya paling gak sukanya di sini dia ini dukun tapi berkedok ustadz. Dan saya mendengar juga nih untuk Mbak Lia, dukun ini itu melakukan pengobatan dengan cara disetubuhi. Nah, diiming-iming seakan-akan ini pasti sembuh. Tapi harus disetubuhi dulu kalau pasiennya itu perempuan. Oke? Nah, berarti sekarang tugas kamu di sini ngikuti instruksi saya aja ya. Ayo, kita langsung datang aja. Rumahnya sudah dekat, sahabat. Ayo. Assalamualaikum. Siap. Madu asma asurah. Madu yang sudah diruqyah, dihijibkan, diratibkan, dimanakibkan, diburdahkan, dan didoakan, bertujuan untuk menjadikan media pengobatan semua penyakit medis dan non-medis, sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan gendam, serta diabetes, darah tinggi, jantung, ginjal, paru-paru, radikal bebas, anak belum berbicara dan berjalan, serta pembukaan aura dan awet muda. Air Garomah 9 wali adalah air yang diambil dari sumber mata air makam para wali, berkhasiat untuk media pengobatan dan penyembuhan semua penyakit zohir dan batin, serta banyak berkhasiat untuk lainnya dengan izin dan ridhonya Allah. Boleh nggak aku masuk? Ya, silakan. Siap. Assalamualaikum, Mbak. Ini yang disebut Mbah Patih ya? Ya, siap. Oke. Mbah Patih. Iya, sini aja Mbah Patih, saya mah. Sini aja biarin dah. Udah biarin, Mbah Patih. Ya, siap. Maaf nih. Gini, Mbah Patih, Ya, siap. saya dari Jakarta. Siap. Ya. Jauh-jauh ke sini. Saya ini namanya Amin. Saya Amin, ini adik saya namanya Lia. Ya. Jadi Mbak Lia ini kalau setiap malam, ini sebagai adik saya nih. Saya tujuan saya pertama satu sama Mbah Patih. Pertama saya mau silaturahmi, Siap. ya silaturahim. Kedua saya ingin berobat. Nah, adik saya ini
Lia kalau setiap malam itu sering ngamuk, Ya, kelihatan dari wajahnya sih kayaknya. kelihatan. Ya, kelihatan. Ngamuk terus pokoknya membuat suatu kekerasan lah di dalam rumah tangga ini, kayak tembok dipukul-pukul, lemari dipukul-pukul. Coba dah. Maksud saya Mbak Pati, kalau memang sekiranya Mbak Pati mengizinkan, mungkin ada sesuatu yang jelek atau bagaimana. Oke, Ya, siap. mbaknya enggak ini. Maksudnya saya di mana? Ya, sudah sini. Oh, sini aja. Ya, sih. Lia kamu sini. Lianya di sini atau Ya, bagaimana? Bapak di sini. Oh, saya di sini. Ya, ini. Oh iya sudah, saya di sini. Gimana nih Mbah? Jadi adik saya ini kalau malam sering ngamuk dan lain sebagainya gitu. Lemari dipukul, tembok dipukul. Coba Mbah, mungkin Mbah bisa deteksi penyakitnya apa? Ya, pengobatan itu semua tanpa gratis ya kan, ada konsekuensinya. Ya, Mm-mm. maksudnya kalau konsultasi ya 2,5 juta. Kalau pengobatan kelas 1 sembuh sehari 50 juta. Mm-mm. Kalau pengobatan kedua sembuhnya seminggu 20 juta. Nah, kalau ketiga ya sambil berobat jalan. Oh gitu. Ya, itu. Oh berarti berobat di sini bahasa kasarnya memang ada biaya. Iya. Kalau masalah biaya tenang aja Mbah, pasti bakal aku bayar. Cuman di lain sisi kita ngobrol seperti ini aja kan sudah konsultasi ya. Iya. Ini Udah dikena. kena cas. Ini Iya, udah hitungan cas, ini udah kena cas. Iya. Hitungannya Selain kalau pengobatan. konsultasi 2,5 juta. Iya. Oke, kalau berobat kelas pertama adik saya sembuh dalam 1 hari itu 50 juta. Iya. Kalau yang kelas 2 sembuh dalam seminggu 20 juta. Iya. Itu udah dijamin sembuh nggak, Mbak? Ya, insya Allah jam sembuh. Mm-mm. Tapi ada adik bapak nih Mm-mm. nemenin saya, namanya kena sihir apa guna-guna, Mm-mm. nemenin saya di kamar. Oke. Saya Nah, terapi. ini yang saya mau tanya sama Mbak Pati, penyakit adik saya ini apa? Mungkin coba dilihat dulu sama Mbak Pati gitu. Kayak sih di guna-guna sama pacarnya. Diguna-guna. Iya, pacar. Diguna-guna sama pacarnya. Iya. Memang. Sakit hati. Oke. Diguna-guna sama pacarnya. Iya. Berarti kiriman. Kiriman. Oke, makanya dia agak-agak sering ngamuk gitu. Ini bagaimana? Kalau masalah biaya, saya kalau untuk 50 juta saya nggak ada duit. Bagaimana dong, Mbah Pati? Kalau nggak ada duit ya pengobatan kedua. 20 juta. Iya, 20 juta seminggu lah. Paling ya namanya kita ada pengaruh-pengaruh jin apa kan, kita ada pengobatan lain. Tapi kalau untuk kelas pertama dan kelas kedua juga saya nggak bisa memenuhi itu semua, karena saya memang pada dasarnya saya di sini orang nggak mampu gitu. Ya, alternatif ketiga ya ada bapak nemenin saya di kamar. Adik saya ini Lia nemenin Mbah Pati di dalam kamar. Ya, Itu ngapain? Pengobatan. Jadi pengobatan khusus berdua. Jadi Oh begitu. ya dipencet-pencet apa, pokoknya dibuka auranya gitu. Kenapa ngobatin nggak harus di sini gitu, Mbak Pati? Kenapa harus di kamar? Ya kan beda. Jadi antara apa penyakit apa namanya kiriman ya harus di kamar aja. Kalau itu kan terganggu, takut jinnya marah bagaimana ya. Tapi yang enggak, maaf ya, bukannya saya seujung sama Mbah gitu ya, bukan saya seujung sama Mbah Pati. Cuman di sisi kalau andai kata adik saya ini berobat masuk ke dalam kamar, pintunya ditutup. Ya ditutup pakai hording aja. Cuman bapak itu nggak boleh ngintip. Nggak boleh ngintip dan Iya. nggak boleh masuk. Iya, nggak boleh masuk. Oke. Ya Enggak, jamin aman lah kasarnya. bukan masalah jamin aman. Kalau masalah aman, itu saya nggak pertanggungjawabkan. Intinya di sini, kenapa nggak di sini gitu loh? Di sini ya takut terganggu. Aku Ya, kitanya terganggu. kurang konsentrasi. kasarnya. Oke. Maksudnya nggak ada alternatif lain gitu, nggak harus di kamar atau bagaimana gitu. Ya itu memang dari guru saya begitu. Oke. Saya begini, saya hanya ada uang nggak terlalu banyak. Nggak ada uang terlalu banyak. Mungkin nanti saya akan menyusul pembayarannya, saya ngambil kelas 1 deh. 50 juta yang langsung sembuh pada hari itu juga. Ya. Jadi gini aja, Mbak Pati ada nomor rekening nggak? Insya Allah nanti saya usahakan lah. Saya usahakan mungkin saya pinjem-pinjem atau bagaimana. Intinya saya DP-in dulu aja.
Ya, ini saya ada uang kisaran saya kurang tahu berapa. Kurang tahu berapa ini uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juta, 1.400.000. Jadi kan berarti kurangnya kalau 50 juta berapa Bang Jano? Masih banyak. Ya, 88. Ya, ini boleh uang muka, tapi kalau ada bapak sembuh, langsung dibayar. Enggak. Kalau masalah pembayaran, insya Allah lah nanti saya akan minjem-minjem kepada saudara saya. Yang penting bagaimanapun adik saya ini sembuh. Saya ngambil kelas pertama. Ini saya DP-in dulu 1.400.000, berarti kisaran sisanya 1.400.000. 1.400, jadi kurangnya 48.600. Oh iya. 48.600. Oh iya. Gitu. Maaf Mbak Pati, memang saya agak-agak kurang kalau masalah ngitung gitu. Biasa itu. Berarti saya DP-in 1.400.000, berarti sisanya tinggal 48.600.000. Insya Allah nanti saya pinjam-pinjam ke saudara-saudara saya, tapi saya bayar melalui via transfer. Bisa nggak? Oh, ini nggak bisa. Nggak bisa. Iya, soalnya pengobatan kalau udah sembuh, hari itu juga langsung bayar. Oke, begini aja dah. Ya boleh uang muka, tapi adanya sembuh langsung dibayar. Oke, ini saya pinjam dulu ke kameramen saya dulu ya. Ini saya videoin nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Cuman hanya sebatas buat dokumentasi agar senantiasa ketika sembuhnya adik saya ini biar dia bisa melihat gitu loh. Ya. Bang Janu, itu di tas kamu ada kan? Ada. Kisaran 48 juta ya? Ada. Ya sudah, gini aja. Nanti itu uang saya keluarkan. Mbah Pati bisa nggak ngobatin yang kelas 1? Kan Mbak Pati janjinya hari ini pas diobati langsung sembuh. Ya. Tapi adanya pengobatan di kamar. Kan yang di kamar itu kan tadi kelas 3. Iya, tapi tetap harus nemenin saya. Kan tadi kan begini, perjanjiannya kan apabila kelas pertama nggak mampu, larinya ke kelas 2. Iya, ke kelas 2 nggak mampu, baru ke kelas 3. Itu yang hari pengobatan. Ya tetap kalau adanya nemenin tetap di kamar. Tetap nemenin di kamar. Iya, tetap. Oke. Soal pengobatan itu harus. Oke, jadi gini. Gimana nih Mbah Pati, saya punya uang 1.400.000 di dompet saya. Di tas itu ada 48 jutaan. Itu juga duit teman saya, ya. Tapi gimana caranya saya pengen adik saya ini sembuh gitu. Ya, saya kan pengen pakai yang kelas 1, yang 50 juta itu. Yang Mbah Pati bilang 50 juta orang sakit dalam sehari di tempat itu juga akan sembuh. Gimana? Bisa. Bisa ya? Bisa. Berarti yang adik saya masuk ke kamar itu nggak jadi nih. Bisa ya? Bisa. Ya sudah, nih ya, saya DP dulu. Duitnya ada aja. Oke, ini saya DP dulu. Oke, nanti 48 jutanya ada sama saya. Coba diobatin dulu aja. Bisa ya? Iya, bisa. Ya udah. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Pati? Kok dia malah ketawa-ketawa? Jinnya lebih kuat nih dari. Oh, jinnya lebih kuat. Iya, kayaknya lebih kuat nih kirimannya nih kayak ini. Ini bukan satu jin aja. Bukan satu jin aja. Bukan aja. Oke. Coba bisa disembuhkan ya? Ya, coba. Kok malah ketawa lagi Mbak Pati? Berat ini saya. Tapi bisa nggak nih masalah sembuh? Kan Mbak Pati kan janjinya 50 juta pasti sembuh dalam sehari. Coba. Kok malah makin ketawa lagi? Gimana Mbak? Kayak ini lebih kuat ini kayak ini. Oh, lebih kuat. Lebih kuat ini kirimannya ini dari pacar ini. Oke. Sakit hati soal pacar ini. Ya sudah. Nih. Allah. Puh. Beli ya? Sama saya. Kenal? Mas. Ini sembuh sama saya. Sekarang begini saja. Maaf sebelumnya Mbak Pati. Kamu ngomong. Apa kamu sakit? Enggak. Dia nggak sakit. Ya.
Kamu di sini mengatakan bahwa adik saya Lia disantet atau dikirim oleh pacarnya. Maaf sekali lagi, di sini saya bongkar, ya. Nama saya Safaat Baihaqi. Saya bisa datang ke sini karena saya mendengar bahwa kamu ini adalah seorang praktisi gadungan. Dukun berkedok Ustadz, apa betul itu kamu? Bapak jangan begitu, Bapak sama aja memuji saya. Saya nggak pernah menuduh sebelum saya memegang bukti. Saya bisa datang ke sini karena saya ada bukti. Banyak pasien dari kamu itu datang ke tempat saya, mengadu, duitnya sudah banyak habis sekian puluh juta, tapi sembuh enggak. Sekarang begini saja. Kamu mau tinggalin pekerjaan kamu seperti ini atau enggak? Jangan sampai saya habisi kamu di sini. Jujur saja kamu ini dukun atau ustaz? Ya, itu mana ya, saya bukan ustadz, cuman dulu. Tapi Bapak jangan begitu. Ya sekarang begini, mana buktinya? Ada sebagian yang sembuh sama saya. Ini buktinya kan kamu janjian 50 juta, katanya langsung sembuh. Ini adik saya lihat. Kamu sakit nggak? Enggak. Dia nggak sakit. Kenapa kamu obati dan kamu mengatakan di sini dia terkena? Ya, Ini karena hanya cuma bohong. permainan Bapak aja ini kayaknya. Memang betul ini permainan saya, karena saya ingin mengetes daripada keilmuan kamu ini betul atau tidak. Ternyata ini semua bohong. Oh, tuh sudah jelas ilmunya di sini sahabat. Oh, ilmunya hitam di sini. Sekarang begini saja kamu, Mbak Fatih. Kamu mau berhenti nggak dari tempat ini? Tidak. Enggak. Enggak. Berarti kalau kamu nggak mau berhenti, jangan sampai saya melakukan kekerasan di sini. Tidak, saya tidak mau berhenti. Betul Karena kamu? ini usaha saya. Saya nggak pernah memutuskan usaha kamu, tapi usaha kamu ini usaha yang salah. Tapi ini jalan satu-satunya usaha saya. Soalnya yang lain udah nggak kagak Satu, kenapa saya bisa memutuskan daripada suatu aktivitas kamu? Kamu di sini dukun berkedok ustadz. Yang kedua, kamu menyembuhkan seseorang dengan cara mencabuli atau menidurkan pasiennya. Apakah itu perkara yang benar? bisa. Itu karena sesuai perjanjian. Di dalam Karena dia ikatan, mau. di dalam ikatan syariat, seseorang yang belum terjadi akad nikah, tetap mahar itu tetap diharamkan. Itu perjanjian dari guru saya begitu. Nggak ada yang namanya harus mensyariatkan orang itu dengan cara ditidurkan. Ini kamu tetap salah. Ya, kamu mau berhenti atau enggak di sini? Tidak. Berarti kamu nantangin saya ya. Allahu Akbar. Lihat kamu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim Rabbal Alamin. Allah. Ayo bangun lagi. Sudah jelas kamu ilmunya hitam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna suri. Satu mati jelma mati setan satu mati buta buta mati sirum satu sifatullah. Ayo. Bangun lagi kalau kamu masih mampu ngelawan saya. Ampun, Ustaz. Ampun. Bener kan? Apa Ya. yang kamu lakukan salah? Salah. Saya minta maaf selama ini. Sekarang kamu jujur di depan saya. Ya. Kamu dukun atau ustadz? Saya dukun, cuman Madu asma asroh. Madu yang sudah diruqyah, dihijibkan, diratibkan, dimanakibkan, diburdahkan, dan didoakan, bertujuan untuk menjadikan media pengobatan semua penyakit medis dan non-medis, sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan gendam, serta diabetes, darah tinggi, jantung, ginjal, paru-paru, radikal bebas, anak belum berbicara dan berjalan, serta pembukaan aura dan awet muda. Air Garomah 9 wali adalah air yang diambil dari sumber mata air makam para wali, berkhasiat untuk media pengobatan dan penyembuhan semua penyakit zohir dan batin, serta banyak berkhasiat untuk lainnya dengan izin dan ridhonya Allah. dukun aspal, Ustaz. Dukun berkedok ustadz Iya, kamu ini. Ya? Ya, ampun. Kamu dapat ilmu ini dari gunung mana? Dari guru kamu yang berada di mana? Kemukus ya. Kemukus. Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu mau nggak ninggalin tempat ini?
Dan kamu berhenti dari perbuatan yang menyesatkan ini. Ya saya mau bertobat. Sudah banyak orang yang kamu rugikan di sini, puluhan juta orang. Saya minta, Sembuh mah enggak. saya minta maaf saudara Ya. lagi bos. Saya pernah mendengar tasbih kamu jual sampai puluhan juta. Betul kan? Betul. Padahal itu enggak ada isinya sama sekali itu tasbih. Iya. Astagfirullahaladzim. Pengen kamu berhenti di tempat ini? Siap saya berhenti. Kalau kamu nggak berhenti, saya akan habisi kamu. Saya berhenti. Izinkan saya untuk mencabut ilmu kamu. Kamu redo? Ridho. Saya mau. Iya. Ini ilmu kamu, ilmu-ilmu yang salah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang alimul ghaibi wasyahadah. Allah. Sudah, Mbak Pati. Saya selain minta maaf. Ya sudah. Ya, saya minta. Tinggalin perbuatan ini ya. Ya, siap. Ini salah. Seperti ini. Ya. Padahal kamu ini seorang dukun kan? Ya, siap. Bukan seorang ustadz kan? Cobalah kembali lagi ke jalan yang Allah redoi. Ya. Jemputlah rezekinya Allah dengan cara yang baik. Allah Maha Kaya. Allah memberikan segala kemudahan. Asalkan kita sebagai manusia berharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya ini karena saya udah frustasi, udah stres sih, jadi jalannya ke situ. Ada teman yang ngajak saya ke gunung. Iya. Kenapa kita bisa tergoda, Mbah Pati? Karena hati kita yang kurang daripada mengingat kepada Allah. Ya. Mulai sekarang, Mbah Pati jalankan ibadah. Ya, sudah lama kan? Sudah lama nggak menjalankan ibadah kan? Ya, Perbaiki ibadah, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Itu aja pesan saya ya. Dah tinggalin seperti ini. Dah. kalau ini minta maaf. Iya, siap minta Mbak maaf, Pati. ya. Saya sampaikan salam saya juga sama warga-warga yang pernah saya tipu. Ya. Ya, saya mau bertobat dan mau insaf, saya mau belajar agama. Ya, sudah bertobat ya. Tinggalin tempat ini. Saya tahu kamu ini di sini nyewakan tempat. Betul. Ya sudah, tinggalin tempat ini, hijrah kembali ke jalan yang Allah redoi. Yes. Ya sudah. Tubang jano.